Sol Ruka dan Zarya siap tantang gelar TNA. Ethan Page bungkam bintang baru Elio Loeffler. Tony D'Angelo ditangkap polisi karena rusuh. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 21 Januari 2026. NXT dibuka sama aksi All Ego Ethan Page yang mempertahankan gelar NXT North American Championship-nya lawan si luchador dari Paris, Elio Loeffler. Di awal, Elio dapat momentum karena dia gesit banget ngehindarin Ethan dan kelihatan pede abis. Tapi Ethan pinter. Dia mulai lambat-lambatin tempo dengan cara nyerang punggung Elio dan motong gerakan-gerakan udaranya. Elio berkali-kali coba bangkit dan hampir aja menang lewat serangan-serangan mautnya, tapi sayangnya pas di akhir match, Ethan berhasil ngehindarin 450 splash, counter jadi powerbomb dan curang dikit narik celana Loeffler pas lagi pin untuk memenangkan pertandingan. Pas Ethan lagi ngerayain kemenangannya, Ricky Sainz muncul. Dia bilang ke Ethan kalau meskipun mereka nggak temenan banget, mereka berdua tuh simbol stabilitas di NXT. Ricky pun ngasih selamat ke Ethan. Menurutku ini pembuka acara yang cerdas sih. Kita jadi makin paham karakter Ethan Page sekarang. Dia itu juara yang pintar bertahan hidup, bukan yang mendominasi lawan. Terus Elio Loeffler juga kelihatan oke, hampir kayak calon bintang besar, dan kayaknya NXT emang sengaja bikin dia kelihatan kuat meskipun kalah. Lanjut ke pertandingan berikutnya, ada Silo Hill lawan Josh Briggs. Ini match kualifikasi buat masuk ke ladder match perebutan sabuk NXT Champion yang lagi kosong. Hill mainnya cepet banget dan berani adu kuat sama Briggs pakai speed dan keganasannya. Briggs sempat pegang kendali karena badan dia lebih gede dan pukulannya yang keras, tapi Hill nggak mau kalah dan terus-terusan balas. Setelah tahan banting kena choke slam dan kombinasi big boot, Hill sukses ngehindarin moonsaultnya Briggs dan langsung ngeluarin pop-up neckbreaker untuk memenangkan pertandingan. Tapi habis match selesai, tiba-tiba Tony D'Angelo masuk ke ring dan ngamuk. Tony D juga nyamperin dan nakut-nakutin Ricky Sainz di pinggiring sebelum akhirnya cabut. Silo Hill menang di sini kayaknya tanda kalau NXT lebih milih gaya main yang lincah daripada sekedar otot, dan aku setuju sih. Josh Briggs gak kelihatan lemah kok, dia cuma jadi rintangan aja di sini. Sementara Hill dapat kredibilitas karena bisa menang di bawah tekanan. Hill masuk ke ladder match kerasa fresh, tapi dia juga jadi incaran banyak orang sekarang. Terus ada pertandingan tag team antara Swipe Right, Ricky Smokes dan Brad Baylor yang ditemenin Jackson Drake lawan anak-anak dari Chase U, Uriah Connors dan Kel Dixon. Chase U sempat mendominasi hampir sepanjang match karena kerja sama mereka yang rapi banget dan sering gonta-gantian masuk. Tapi Swipe Right berhasil balik nyerang setelah mereka ngeisolasi Dixon dan nahan momentum dari Chase U. Match berakhir pas Smokes dan Baylor ngeluarin kombinasi Scorpion Death Drop Storm ke Dixon untuk memenangkan pertandingan. Match ini sebenarnya lebih buat nunjukin taringnya Swipe Right. Chase U emang masih seru dan solid, tapi divisi tag team butuh tim yang bisa nyelesain match dengan tegas, dan Swipe Right sukses ngelakuin itu. Chase U nggak rugi-rugi amat sih kalah di sini, tapi Swipe Right jelas naik kelas. Di segmen promo, Jada Parker masuk ke ring dan bilang kalau dia itu standar di NXT dan dia nggak bakal berubah cuma demi ekspektasi orang lain. Dia juga ngerespon kritik soal skill dan auranya. Pokoknya dia ngerasa tetap bakal jadi pusat perhatian gimana pun caranya. Tiba-tiba lampu mati dan spotlight nunjuk ke arah Black Monroe yang lagi ngawasin dari atas. Monroe nyindir Jada yang katanya cuma jago ngomong doang, terus dia ngasih peringatan. Jada ngebales kalau Monroe harus buktiin diri dulu sebelum kebanyakan gaya. Segmen ini kuncinya ada di rasa percaya diri dan Jada Parker dapat banget feel-nya. Dia kelihatan berani dan bukan sekedar bertahan dari kritik, tapi emang mau nantang. Black Monroe yang ngawasin dari atas itu visualnya keren, tapi kita lihat aja nanti pas mereka beneran berantem. Monroe bisa buktiin omongannya apa enggak. Kalau digarap bener, ini bakal jadi feud yang bagus buat mereka berdua. Lanjut ke pertandingan antara Shawn Legacy lawan Eli Knight buat slot kualifikasi ladder match. Pertandingannya seru dan seimbang. Di akhir-akhir, Legacy mulai ngeluarin serangan-serangan keras, sementara Eli nyoba nge-counter lewat beberapa kali percobaan pin yang hampir menang. Setelah berhasil nahan moonsault, Legacy langsung ngasih corkscrew burning hammer untuk memenangkan pertandingan. Lagi-lagi, Tony D'Angelo muncul dan langsung nyerang kedua pemain tadi. Dia banting Legacy ke meja komentator sebelum akhirnya Eva datang bawa polisi dan mereka langsung nangkap Tony D'Angelo. Tony D pun dibawa keluar gedung dengan tangan diborgol. Eva bilang dia nggak punya pilihan lain selain ngelakuin ini.
Tony sendiri diem aja pas ditanya-tanyain waktu dibawa masuk ke mobil polisi. Kemenangan yang besar buat Shawn Legacy dan ini emang yang dibutuhin sama NXT. LA Knight kalah juga nggak masalah karena dia tetap kelihatan bahaya sampai akhir. Gangguan dari Tony D'Angelo ini makin bikin jelas kalau ladder match dan Tony D sendiri ini bakal jadi pusat konflik utama di NXT. Waktunya main event. Ada triple threat tag team match buat nentuin siapa penantang nomor 1 buat TNA Knockouts Tag Team Championships antara Laney Reed dan Fallon Henley dari Fatal Influence, Sol Ruka dan Zarya, sama Kendall Gray dan Ren Sinclair. Matchnya kacau banget karena ketiga tim sering banget gantian masuk dan ganti kendali. Zarya yang sebenarnya lagi cedera berkali-kali maksa masuk dan ngeluarin powernya. Setelah drama hampir kena pin dan gangguan dari luar ring, Zarya akhirnya sukses ngasih F5 ke Henley untuk memenangkan pertandingan. Sol Ruka dan Zarya pun ngerayain kemenangan mereka di ring pas NXT hari ini berakhir. Kekacauannya seru dan hasilnya kerasa pantas banget. Menangnya Sol Ruka dan Zarya bikin divisi ini punya tim yang kelihatan bener-bener bahaya. Zarya yang tetap main meskipun cedera bikin dia kelihatan makin tangguh. Fatal Influence kalah di sini bukan berarti mereka selesai, malah mungkin bagus buat mereka buat nunggu momen lagi. Hasil ini bikin kita dapat match crossover TNA yang kerasa legit banget. Oke, episode NXT hari ini fokusnya ke struktur tapi tetap dapat kacaunya dan itu bagus. Kualifikasi ladder match-nya jadi tulang punggung acara ini, sementara drama Tony D'Angelo jadi bumbunya yang nyatuin semuanya secara emosional. Alurnya enak, gak ada yang ngebosenin dan tiap segmen ada tujuannya buat perkembangan karakter atau cerita ke depannya. Poin plusnya, setiap kemenangan dan kekalahan di sini kerasa ada artinya. Minusnya, cuma ada beberapa cerita yang kayaknya masih disimpan buat ledakan besarnya nanti. Tapi secara keseluruhan, fondasinya udah kuat banget. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were in